Belakangan cuaca panas kemudian diikuti hujan deras terjadi di Indonesia. BMKG mengatakan kondisi cuaca yang saat ini terjadi di Indonesia merupakan hal yang wajar dan sudah berulang. Berapa lama kondisi ini akan berlangsung? Kita langsung berbincang dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Pak Guswanto, selamat malam. Selamat malam, Putri. Iya, Pak Guswanto, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Pak Guswanto, berikan penjelasan kepada kami, sebenarnya fenomena cuaca apa sih yang sedang terjadi di Indonesia ini? Pada saat ini kalau kita lihat berdasarkan analisis maupun faktanya bahwa di bulan Maret, April, Mei ini itu masih merupakan masa pancaroba, di mana masa pancaroba itu ditandai dengan yaitu biasanya curah hujan masih terjadi, di samping beberapa daerah juga masih sudah mulai memasuki musim kemarau. Nah, salah satu ciri hujan di musim kemarau yaitu di pancaroba ini adalah hujan itu biasanya terjadi secara sporadis, kemudian lebat, durasinya singkat, dan itu disertai dengan angin kencang ataupun petir biasanya. Ini adalah hal-hal yang curah hujan terjadi pada masa-masa pancaroba. Kemudian kita lihat juga di sana saat ini juga dari analisa angin bahwa masih terjadi titik-titik sirkulasi ataupun konvergensi atau perlambatan angin di beberapa wilayah. Misalkan kita lihat di atas Lampung ataupun Banten itu ada belokan angin konvergensi di mana yang menyebabkan terjadinya pembentukan awan hujan. Kemudian kita lihat juga di sisi utara itu ada sirkulasi siklonik atau bibit siklon ya. Di sana di utara Kalimantan maupun di utara Papua ada Samudra Pasifik. Sedangkan kita melihat di sisi wilayah selatan Indonesia, misalkan kalau kita lihat di NTT, kemudian kita lihat Nusa Tenggara Barat itu juga sudah mulai terjadi musim kemarau. Jadi inilah yang dinamakan musim pancaroba. Pancarobanya yaitu dari musim hujan menuju musim kemarau. Di satu sisi kita melihat ada gelombang atmosfer atau dinamika atmosfer yang kita sebut Madden-Julian Oscillation ya. Artinya ada fenomena propagasi pergerakan awan-awan hujan dari wilayah barat masuk ke wilayah Indonesia. Karena kalau kita lihat dari MJO-nya saat ini kita berada di kuadran 4 yaitu benua maritim, tepatnya di wilayah Indonesia. Ini yang terjadi saat ini, Putri. Oke, Pak Guswanto, apakah memang ini sebenarnya berulang? Jadi setiap tahun kita merasakan peristiwa ini atau memang kali ini ada anomali, ada sesuatu yang tidak biasa? Peristiwa ini kita lihat ada peristiwa harian. Kalau harian tadi misalkan seperti cuaca udara panas itu biasanya berulang. Dia adalah variasi harian ya. Kalau malam hari mungkin suhu kita itu adalah 21, sedangkan siang hari itu berulang. Kemudian juga ada Madden-Julian Oscillation ini juga biasanya berulang. Terus kemudian ada yang saat ini kita hanya periode perulangannya yang berbeda. Ada harian, ada bulanan, ada yang bahkan tahunan. Kita lihat saat ini setelah kita mengalami 3 tahun periode di mana dipengaruhi La Nina, bahwa curah hujan wilayah Indonesia ini selama 3 tahun itu berlebih. Mulai 2020, 2021, 2022. Nah, 2023 ini kita indikasikan akan terjadi tahun normal ataupun nanti kita lihat indeksnya pada bulan Juni, indeks El Nino-nya itu akan memasuki El Nino lemah atau tidak. Nah, kalau dari prediksi BMKG sepertinya ini akan menjadi El Nino lemah dan ke arah moderate, dan itu kita lihat nanti puncaknya di Agustus sampai September. Ini yang saat ini sedang kita monitor. Kalau terjadi El Nino, tahun El Nino, maka ini perlu kita lakukan antisipasi dengan baik. Gitu. Pak Guswanto, kalau misalnya Anda tadi mengatakan El Nino Agustus September, artinya kita memiliki masa, betulkah kita akan memiliki masa atau musim kemarau yang lebih pendek dari sebelumnya? Tidak lebih pendek. Jadi kemaraunya itu
lebih kering. Lebih kering ya? Ya, tidak lebih pendek. Jadi kemaraunya itu lebih kering. Karena lebih kering misalkan biasanya nanti akan berdampak pada beberapa sektor ya. Itu yang kita lihat. Seperti tahun-tahun 2017, 2000 sebelumnya itu terjadi El Nino di mana dia lebih kering. Biasanya ini nanti ada bencana hidrometeorologi yang ikutannya. Iya. Itu yang kita lihat. Dengan kondisi cuaca yang seperti saat ini, Pak Guswanto, dan kita tahu wilayah Indonesia luas sekali, jadi ada perbedaan di wilayah barat, tengah, dan timur misalnya, ditambah lagi dengan kondisi geografis, jadi apa yang saat ini betul-betul harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat, Pak Guswanto? Baik, yang perlu diwaspadai Putri untuk periode, kan ini kita lihat sekarang ini masih periode pancaroba ya. Iya. Nah, periode pancaroba ini di beberapa sisi yang kita waspadai adalah di sebelah utara, yang tadi muncul beberapa ada sirkulasi siklonik dan sebagainya. Ini ada bencana hidrometeorologi berupa antara lain seperti longsor, banjir, genangan air, dan seterusnya. Kemudian di satu sisi, di wilayah NTT dan yang sudah mulai memasuki musim kemarau, biasanya ini akan terjadi kekeringan, bencana hidrometeorologi kering ya. Nah, kemudian seperti di Banten, Jabodetabek, ini kan kita ada fenomena NGO dan gelombang ekuator ya. Ini dapat menyebabkan banjir ataupun genangan air ataupun hujan yang diawali dengan hujan lebat durasi singkat, biasanya seperti itu. Oke. Dan saya juga memonitor, khusus untuk Jabodetabek, itu saya memonitor bahwa labilitas udara di lokal di wilayah Jabodetabek, Banten itu lebih kuat. Sehingga kita lihat volatilitas itu perubahan ya? Hujan itu terjadi pada sore, nanti terjadinya hujannya akan menjelang pagi hari. Seperti itu. Ya, berapa lama kita akan berada dalam kondisi seperti ini, Pak Guswanto? Baik, posisi pancaroba ini berangsur-angsur akan bergeser menjadi posisi kemarau. Ya, kalau kita lihat di bulan Juni, ya, Juni, Juli, Agustus itu adalah sudah memasuki musim kemarau hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ini kan kita lihat dari mana kemarau itu kita lihat dari kemantapan angin timur bertiup. Ya, jadi angin Australia ini membawa udara kering sehingga wilayah Indonesia akan jarang mendapatkan awan-awan hujan. Dan ini kita lihat apabila bulan Agustus, kemudian kita lihat kalau fenomenanya lurus benar seperti perakiraan BMKG, El Nino masuk, El Nino lemah, kemudian maka di Indonesia akan mengalami kekeringan dan kemungkinan puncak musim kemaraunya itu bisa di bulan Agustus dan September. Nah, di situ pula lah yang perlu kita waspadai, yaitu bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Oke, baik. Bisa disiapkan dan semestinya bisa diantisipasi peringatan-peringatan ini oleh kepala-kepala daerah tentu saja yang daerahnya memiliki ancaman-ancaman bencana hidrometeorologi ya, Pak Guswanto ya. Pak Guswanto, terima kasih. Ya, Pak Guswanto, terima kasih sekali lagi malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih kembali, selamat malam. Selamat malam.